Perkenalkan, nama saya Komang Ayu Purnama Dewi. Karena saya ingin bekerja di Jepang sebagai perawat lansia di Jepang, dan karena saya ingin membantu perekonomian keluarga saya. Yang membuat saya tertarik untuk kerja di Jepang adalah saya dulu pernah bekerja di rumah sakit. Dari pengalaman yang saya dapatkan, saya ingin mempelajari atau memahami kinerja keperawatan di Jepang menurut gaya atau budaya Jepang. Pada awal saya tiba di Jepang, saya mengalami banyak kesulitan, terutama kesulitan komunikasi, kurangnya pengetahuan dan pemahaman bahasa Jepang, dan ada rasa kekhawatiran. Karena pekerjaan yang saya lakukan ini melibatkan berbicara, mendengar, dan menulis, sehingga dari pekerjaan ini saya mampu belajar bahasa Jepang dengan mudah dan cepat. Di tempat kerja yang saya saat ini mempunyai fasilitas pelayanan harian, panti jompo untuk lanjut usia dan panti jompo untuk orang tua. Dan saya bekerja di bagian panti jompo orang tua. Pada awal saya memasuki bekerja, saya memiliki rasa khawatir karena saya adalah orang asing. Akan tetapi para staf dan lansia menyambut kami dengan baik dan ramah. Dan para staf pun dengan baik dan ramah mengajari segala hal, mulai dari pengetahuan bahasa Jepang dan keterampilan keperawatan. Menurut saya, tempat ini nyaman untuk saya bekerja. Lingkungan saya adalah lingkungan yang sangat baik dan bersih, jauh dengan keramaian, dan dekat dengan tempat kerja. Saya memerlukan waktu kurang lebih 3-5 menit untuk sampai di tempat kerja. Dan dekat dengan apotek dan klinik. Setiap tahunnya adanya perubahan musim seperti musim semi bermekarnya bunga sakura, musim panas yang sangat panas, musim gugur dapat melihat gugurnya dedaunan, dan musim dingin dapat melihat turunnya salju. Ketika saya mengalami musim dingin, saya merasa terkejut dan merasa kedinginan. Biasanya pada saat musim dingin, saya memakai baju 3, terkadang celana juga 3. Saya dapat belajar bahasa Jepang sambil bekerja dan memperoleh pengetahuan dan keterampilan keperawatan. Saya bangga bisa bekerja di Jepang. Terutama bantuan mandi dan bantuan ekskresi. Di antaranya saya mendapatkan pelajaran bahwa pria dan wanita memiliki metode asuhan keperawatan yang berbeda. Pertama adalah teknik memindahkan. Jika melakukan teknik memindahkan yang tidak sesuai dengan metode dan caranya, akan berisiko tinggi pada pinggang. Pinggang akan terasa sakit. Saya belajar dari para senior, akan tetapi saya membutuhkan waktu yang lama dan memikirkan bagaimana saya bisa melakukan dan menguasai tipsnya. Menurut saya, metode ini sangat sulit. Yang kedua adalah memberikan makan pada pasien. Sebelum melakukan tindakan, setiap orang memiliki metode atau cara yang berbeda. Yang kedua, mengatur posisi tubuh yang baik pada saat melakukan tindakan. Yang ketiga, tindakan yang akan dilakukan harus sesuai dengan metodenya. Dari staf dan para lansia biasanya memuji saya, atau yang sering saya dengar adalah bahasa Jepangnya bagus, dan pada saat bekerja saya sering dipuji seperti kerjanya bagus, rapi, dan sopan. Yang sering saya dengar dari para lansia adalah terkadang saya dilihat seperti orang Jepang. Sulit untuk bekerja sambil dikejar waktu menurut pandangan saya. Yang kedua, tidak banyak adanya perubahan dari pengetahuan dan keterampilan keperawatan. Selain itu, para staf dan lansia sangat ramah menurut image saya. Yang pertama, saya bisa mengetahui apa yang saya tidak ketahui. Yang kedua, saya dapat mengetahui perubahan kondisi tubuh lansia. Yang ketiga, dari ilmu yang saya dapatkan, saya bisa menyampaikan kepada keluarga saya dan lingkungan sekitar saya. Saya ingin lebih belajar bahasa Jepang dan bercita-cita ingin menjadi perawat lansia. Tentu saja merupakan pekerjaan ini sangat sulit dan berisiko cedera yang sangat tinggi. Akan tetapi dari pekerjaan ini saya mendapatkan belajar bahasa Jepang dengan mudah dan cepat. Menurut saya pekerjaan ini sangat bermanfaat karena berguna untuk masa depan saya.
はい、泉里美です。そうですね、教える側が初心に帰ることができます。とても一生懸命にこう聞いてきたり、やっぱり積極的に学ぼうとする姿でこちらもとても勉強になります。できるだけ分かりやすい日本語で伝えるようにしてます。ゆっくり喋ってあげたり、やっぱり子供じゃないですけど分かりやすく伝えるように、あとはジェスチャーと少し分かりやすい英語を使ったり、いろんなコミュニケーションを試して一つずつこう分かるか分からないかを聞きながら伝えるようにしてます。やっぱり日本に来てあまり言葉がわからない中で一生懸命こう利用者さんに話しかけてる姿がとても印象に残ってます。やっぱ緊張したりわからない言葉を言われるとどうしてもこうね答えづらくなったりはすると思うんですけど、一生懸命答えようとしてる姿でやっぱり、利用者さんからも頑張ってるっていうのを分かってもらえる姿がとても印象に残ってます。やっぱり最初はこう外国の方という感じで名前と顔を覚えるのが難しかったようなんですけど、やっぱりもう覚えてもらえるとお互いに名前を呼び合って一生懸命話をしたりとか、そういう一生懸命答えてくれている姿がすごく可愛いみたいで、今はもう日本人の方と同じような感じでお話ししてます。Saya belajar pengetahuan dan keterampilan keperawatan semasa saya bersekolah menengah kejuruan. Sebelum pergi ke Jepang, saya belajar pengetahuan dan keterampilan keperawatan dengan dosen keperawatan. Apabila saya memiliki pertanyaan atau kurangnya pemahaman, saya berdiskusi dengan para staf di sini dan instruktur perusahaan di sini. Metode belajar yang saya lakukan adalah melatih komunikasi dengan baik dengan para staf dan lansia. Yang kedua, melatih pendengaran dan menghafal kosakata bahasa melalui YouTube, drama Jepang, atau melalui berita-berita Jepang di televisi. Dan setiap harinya saya melatih soal-soal ujian bahasa Jepang. Tidak setiap harinya, ketika ada waktu luang, biasanya saya belajar kurang lebih 3 jam. Hal yang sulit dalam bahasa Jepang adalah menghafal kanji dan pemahaman dalam bacaan seperti dokai. Untuk meningkatkan pengetahuan bahasa Jepang dengan cepat, saya suka mendengar lagu Jepang, menonton drama Jepang, dan terus melatih mencoba berkomunikasi yang baik dengan para staf dan para lansia. Apabila saya tidak mengerti atau kurang paham, saya tidak sungkan untuk bertanya kepada orang Jepang. Saya memiliki mimpi ingin bekerja di Jepang dan pergi ke sekolah bahasa Jepang. Saya mendapatkan info bahwa di sana bisa belajar bahasa Jepang sambil bekerja sebagai perawat lansia. Masalahnya adalah di bagian keuangan. Saya tidak memiliki pilihan lain kecuali meminjam uang dari bank. Di waktu luang, saya bekerja paruh waktu sambil belajar untuk biaya sekolah dan mengembalikan pinjaman uang dari bank. Saya juga pernah bekerja di rumah sakit. Pada saat itu saya benar-benar mengalami kesulitan. Pada saat libur biasanya saya belanja untuk keperluan sehari-hari, membersihkan apartemen, memasak. Apabila ada janji, saya pergi bersama teman dan sedikit meluangkan waktu untuk belajar. Saya suka semua masakan Jepang, tapi yang lebih saya suka adalah sushi dan sup miso. Terdapat adanya perbedaan budaya dan adat istiadat. Wasuzan Tembodai. Di sana kita dapat melihat jembatan Seto, di mana jembatan Seto adalah jembatan yang pertama kali dibuat di Jepang pada tahun 1988. Jembatan ini menghubungkan kota Okayama ke kota Kagawa. Ada banyak hal kesulitan yang saya alami, terutama kekurangnya pemahaman bahasa Jepang dan beradaptasi di lingkungan. Akan tetapi, saya senang bisa bekerja di Jepang. Saya juga dapat memperoleh pelajaran dan pengalaman yang berguna untuk masa depan dan beradaptasi dengan lingkungan dan budaya Jepang dan menikmati masakan atau makanan Jepang.
Saya adalah dari keluarga yang tidak mampu. Oleh karena itu, saya datang dan bekerja di Jepang. Tentu saja sebelum datang ke Jepang memerlukan waktu dan uang yang sangat cukup. Menurut saya, apabila saya mampu atau melakukan yang terbaik dan memiliki keteguhan dan tekad yang kuat untuk bekerja dan tinggal di Jepang. Memang perubahan tidak menjamin keberhasilanmu, tapi tidak ada keberhasilan dicapai tanpa ada perubahan. Mari kerja bersama di Jepang untuk kesuksesanmu.